Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Levi keluar dari dalam mobil kemudian melangkahkan masuk ke kediaman Gabriel. Di depan pintu dia disambut oleh Nun yang langsung menunduk hormat ke arahnya. "Selamat datang Nona Levi," sapa Nun sopan. "Terima kasih Nun atas sambutannya. Apa makhluk kecil itu ada di rumah?" tanya Levi setelah membalas sapaan ketua pelayan di rumah ini. "Setiap pagi Nyonya Elea selalu pergi ke perusahaan bersama Tuan Muda Nyonya. Jadi sekarang beliau tidak ada di rumah," jawab Nun sambil mempersilakan tamunya masuk ke dalam rumah. Levi menepuk keningnya. Dia lupa kalau selain menjadi istrinya Gabriel, Elea yang bodoh itu masih menganggap kalau dirinya adalah seorang sekretaris. "Ya sudah, kalau begitu aku akan menyusulnya ke perusahaan saja. Ada hal yang penting ingin aku bahas dengannya." "Maaf Nona, kalau boleh tahu hal penting apa yang ingin Nona bahas dengan Nyonya Elea?" tanya Nun penuh selidik. Mata Levi memicing, dia tahu kalau pria ini sedang mencurigainya. Tiba-tiba saja timbul niat untuk menjahili pelayan ini. "Begini Nun, aku berniat mengajak Elea pergi ke mall untuk membeli beberapa bikini. Setelah itu aku akan mengajaknya pergi berjemur di tepi pantai. Aku yakin semua pria pasti akan langsung terpesona melihat kecantikan makhluk kecil itu," jawab Levi dengan sengaja. Nun berdehem begitu tahu niat buruk si wanita aneh ini. "Tolong jangan memancing kemarahan harimau pecemburu itu Nona Levi. Dunia ini bisa kiamat jika Tuan Muda sampai mengetahui apa yang akan Anda lakukan dengan Nyonya Elea." Levi rasanya ingin tertawa terbahak-bahak saat Nun terlihat frustasi setelah menjadi korban kejahilannya. Meskipun sudah berhasil mengerjai pelayan ini, Levi belum berniat untuk mengakhirinya. Dia merasa senang karena ada teman bercanda. "Nona Levi, boleh saya memberi saran?" "Silakan Nun, kau boleh mengatakan apapun yang ingin kau katakan," jawab Levi sambil menahan tawa. "Sebaiknya Nona jangan membawa Nyonya melakukan hal-hal seperti itu. Anda tahu benar kalau Tuan Muda sangat posesif pada Nyonya Elea. Jadi saya mohon tolong jangan membuat kami semua berada dalam kesulitan," lanjut Nun berharap wanita ini akan mengerti. "Aku kan hanya berniat mengajak Elea pergi berbelanja kemudian berjemur di pantai. Apa hanya yang menyusahkan kalian sih?" ucap Levi pura-pura kesal. "Nona, jangankan membiarkan orang lain melihat Nyonya mengenakan bikini. Di dalam rumah ini saja, Tuan Muda melarang kami semua menatap Nyonya Elea lebih dari 3 detik. Dunia bisa langsung kiamat jika Nona tetap memaksa untuk melakukannya," sahut Nun mulai marah. Mulut Levi terbuka lebar begitu mengetahui perkataan Nun. Dia sangat kaget mengetahui kegilaan Gabriel dalam mencintai Elea. "Benar, Gabriel membuat larangan aneh seperti itu di rumah ini?" tanya Levi masih tak percaya. Nun mengangguk, dia kemudian memanggil beberapa penjaga yang semalam mendapat hukuman karena ketahuan sedang mengagumi kecantikan Nyonya kecil mereka. "Buka baju kalian." "Untuk apa Nun?" tanya salah satu penjaga kebingungan. "Buka saja, tidak usah banyak bertanya," jawab Nun sambil melirik ke arah Levi. Para penjaga mengangguk, mereka kemudian melepas pakaian yang mereka kenakan. "Oh my god," bekik Levi sambil menutup mulutnya. Punggung para penjaga dipenuhi bekas cambukan yang mana masih tertinggal noda darah yang sudah mengering. Levi yang menyaksikan luka-luka itu hanya bisa bergidik takut. Dia lalu menatap ke arah Nun berharap kalau pelayan itu akan memberikan penjelasan kepadanya. Ini adalah hukuman karena semalam mereka ketahuan sedang mencuri pandang ke arah Nyonya Elea. Beruntung Tuan Muda mau berbesar hati memaafkan kelancangan mereka. Jika tidak saat ini, mereka semua pasti sudah kehilangan penglihatannya, jelas Nun. "Maksudnya?" tanya Levi belum paham. "Tuan Muda membuat aturan kalau semua pria yang ada di rumah ini dilarang menatap Nyonya lebih dari 3 detik. Bagi siapapun yang berani melanggar, maka hukumannya adalah bola mata mereka akan dicongkel, kemudian disumbangkan untuk mereka yang membutuhkan. Tapi semalam Tuan Muda tidak melakukannya karena beliau tahu para pengintip ini masih memiliki anak dan istri yang menunggu mereka di rumah. Kemudian Ares mengganti hukuman itu dengan mencambuknya sebanyak 50 kali. Apa sekarang Nona sudah mengerti? Kenapa saya melarang Anda membuat masalah?" ucap Nun balik bertanya. Levi menelan ludah. Semua perkataan pelayan ini terdengar tidak masuk akal, tapi bukti di punggung para penjaga tidak mungkin adalah sebuah kebohongan belaka. "Siko, Gabriel benar-benar adalah suami Siko. Bagaimana mungkin dia membuat aturan gila seperti ini di rumahnya? Astaga Elea, kau ternyata menikahi seorang monster," ucap Levi shock. Nun sangat tidak suka saat wanita ini menjuluki Tuan Mudanya sebagai seorang monster. Dia tahu benar alasan Tuan Mudanya membuat peraturan aneh seperti ini. Tak lain dan tak bukan karena sangat mencintai Nyonya Elea.
Dan menurut Nun, semua itu tidak ada yang salah. Hal seperti itu wajar dilakukan oleh orang yang mencintai pasangan hidupnya. Tuan Muda Gabriel bukan seorang monster, Nona. Beliau hanya terlalu mencintai Nyonya Elea saja. Tolong perhatikan kata-kata Anda, jangan sembarangan bicara. Levi langsung berkacak pinggang tak terima saat dirinya mendapat peringatan dari Nun. Dengan marah, Levi memprotes perkataannya. Kalau aku mau sembarangan bicara, memangnya kau mau apa, ha? Nun, aku beritahu padamu ya. Cara tuan mudamu mencintai Elea itu sangat berlebihan. Dia menganggap Elea seperti barang yang mudah sekali hancur. Dia juga sangat egois karena ingin menguasai Elea seorang diri. Cih, pria tengik seperti itu kenapa mesti dibela sih? Jelas-jelas perbuatannya itu melanggar undang-undang kepemilikan Elea. Nona, tolong jangan mengatai tuan muda kami seperti itu. Meskipun tuan muda sangat egois terhadap Nyonya Elea, saya rasa beliau berhak melakukannya karena Nyonya adalah istrinya. Lagi pula, bukankah Nona juga ikut mendapat keuntungan dari kebaikan tuan muda? Jangan Anda pikir saya tidak tahu seberapa banyak barang yang Nona beli menggunakan uang orang yang Anda sebut sebagai pria tengik dan seorang monster. Saya tidak salah bicara, kan? Tandas Nun dengan sangat tegas. Levi tergagap, dia mati kutu diserang orang, perkataan Nun yang langsung mengunci mulutnya. Cih, begitu saja langsung diungkit. Lagi pula siapa suruh Gabriel memblacklist namaku dari pekerjaan yang selama ini aku geluti. Wajar bukan kalau aku mengambil sedikit keuntungan dengan mengambil sedikit uangnya untuk menutupi kebutuhanku. Ya, anggap saja kalau semua itu untuk ganti rugi atas hilangnya karier modelingku beberapa bulan ini. Saut Levi enggan untuk mengalah. Kali ini Nun yang terdiam, sepertinya memang sulit untuk bisa menaklukkan wanita ini. Padahal Nun sudah berusaha untuk menakut-nakutinya tadi. Sudahlah Nun, aku bosan bicara denganmu, kau menyebalkan, terlalu membela pria tengik itu. Sungut Levi sambil memutar bola matanya jengah. Saya hanya melakukan tugas sebagai abdi yang baik untuk majikan saya, Nona. Levi menghela napas, dia bosan menghadapi pelayan ini. Baik sih boleh, tapi kau itu sudah overdosis baiknya. Aku yakin jika orang lain yang bicara denganmu tadi, orang itu pasti akan langsung terbujur ke aku di lantai. Aku curiga jangan-jangan kau itu disuap untuk selalu memasang badan saat ada orang yang ingin mengejelek-jelekan Gabriel, iya kan? Tuduh Levi sambil memicingkan mata curiga. Nona Levi, saya merawat tuan muda sejak kecil. Tanpa disuap pun saya pasti akan selalu membelanya. Entah itu di hadapan Nona ataupun di hadapan orang lain. Saya tidak akan membiarkan orang itu hidup tenang jika berani mengusik ketenangan majikan saya. Jika Nona tidak percaya, Nona boleh membuktikannya. Gertak sengaja. Tangan Levi bergerak mengusap tengkuk belakangnya tiba-tiba terasa dingin. Dia sedikit enggan pada pelayan itu. Kau mengerikan, Nun. Aku mau pergi menyusul Elea saja ke perusahaan. Ucap Levi kemudian berjalan keluar dengan langkah cepat. Nun yang melihat tamunya pergi ketakutan hanya menatapnya datar. Dia menyeringai samar saat wanita itu menatapnya dari balik kaca mobil. Sesampainya Elea di perusahaan, dia langsung menyibukkan diri dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru lesnya. Ia begitu fokus sampai tidak menyadari kalau suaminya tengah menatapnya tak berkedip. Kenapa rasanya aku ingin memakan Elea sekarang juga ya? Ya Tuhan, istriku kenapa bisa secantik ini? Ini benar-benar cobaan yang sangat berat untukku. Sayang, Elea menoleh, dia lalu tersenyum ke arah suaminya. Iya kak, kau cantik, sangat cantik. Puji Gabriel seperti orang tidak sadar. Benarkah? Tanya Elea sambil memegang wajahnya. Gabriel mengangguk. Kakak, perias itu berarti sangat hebat ya kak. Dia bisa membuatku jadi cantik seperti ini. Ucap Elea takjub akan kemampuan tukang riasnya. Mereka memang hebat sayang, tapi kecantikanmu yang alami jauh lebih dominan daripada polesan make up mereka. Aku lebih suka melihatmu yang natural, terlihat seperti peri yang baru keluar dari kelopak bunga. Saut Gabriel bangga. Memangnya kakak pernah melihat peri? Tanya Elea penasaran. Pernah. Di mana? Di sini, tepat di sampingku, jawab Gabriel. Pipi Elea merona, lagi-lagi jantungnya berdetak kencang menyadari kalau yang dimaksud peri oleh suaminya adalah dia. Tapi aku bukan peri, Kak Lel, aku manusia. Gabriel terkekeh, dia lalu menarik Elea masuk ke dalam pelukannya, menciumi puncak kepalanya dan menghirup dalam-dalam aroma vanila yang sudah menjadi candu untuknya. Kau tahu sayang, manusia pun ada yang seperti peri, hanya bentuk sayap mereka saja yang berbeda. Jika peri memiliki dua sayap yang bisa membantunya untuk terbang, maka manusia punya hati dan perasaan yang bisa membawanya terbang menuju kedamaian dan kebaikan. Dalam artian semua yang hidup sama di mata Tuhan, hanya perilakunya saja membedakan.
Entah itu kau, aku, atau bahkan para peri. Paham tidak? Maksud Kak Lel adalah kalau kita semua ini sama, begitu kan? Tanya Elea masih belum paham. Iya, kita semua sama di mata Tuhan. Tidak ada standar yang bisa membuat kita berbeda hadapannya. Semua sama rata. Jawab Gabriel menjelaskan. Itu berarti jika ada manusia yang berbuat salah, mereka pasti punya alasan sendiri kenapa melakukan semua itu. Benar tidak, Kak? Pertanyaan Elea membuat Gabriel terdiam. Memang benar jika setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri dalam mengambil sebuah tindakan. Namun ada sebagian orang yang sengaja melakukan kesalahan demi keuntungan pribadi. Terlebih lagi mereka-mereka yang sudah gelap mata akan sesuatu, menghalalkan segala cara agar hawa nafsunya terpenuhi. Kau benar sayang, tapi kau harus bisa membedakan alasan dari kesalahan itu sendiri. Karena ada sebagian orang yang sengaja menggunakan alasan tersebut untuk mencelakai orang lain. Tatapan Elea menyendu setelah mendengar nasihat dari suaminya. Kak Lel, aku mengenal seseorang yang sengaja melukai orang lain demi menyelamatkan yang lainnya. Kau mau tahu tidak siapa orang itu? Siapa? Tanya Gabriel bingung. Ibu Panti tempat tinggalku dulu. Gabriel sedikit kaget mendengar jawaban Elea. Dia merasa kalau istrinya ini telah mengetahui sesuatu. Kenapa kau bisa beranggapan seperti itu, sayang? Bukankah kau bilang kalau pemilik panti itu tidak pernah peduli padamu dan membiarkan teman-temanmu melakukan bully? Tanya Gabriel menyelidik. Elea menghela napas pelan. Dalam ingatan 7 tahun lalu masih terbayang jelas sampai sekarang bagaimana raut sedih ibu panti saat mengusirnya pergi. Juga tentang satu rahasia yang tidak sengaja dia ketahui. Memang benar kalau dulu mereka semua seperti melupakan keberadaanku, Kak. Tapi aku tahu kalau mereka tidak benar-benar ingin menyakitiku. Malam itu aku tidak sengaja melihat ibu panti sedang dimarahi oleh bapak penjaga kebun karena ketahuan menyelipkan roti di bawah bantal tidurku. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku diusir dari sana. Meskipun mulut ibu panti mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, tapi sorot matanya berkata lain. Aku tahu ibu panti dan teman-teman di sana tidak tega membiarkan aku pergi sendirian. Mereka semua terlihat sedih, sama sepertiku yang tidak mau berpisah dari mereka. Itulah kenapa aku percaya kalau seseorang berbuat salah, pasti memiliki alasannya sendiri. Dan aku yakin mereka pasti jauh lebih tersiksa dibandingkan aku, Kak. Perkataan Elea terhenti sejenak. Ia lalu menatap suaminya dengan mata yang memancarkan kesedihan. Kak Lel, apa mungkin orang yang menyakiti ibu panti adalah orang suruhan orang tua kandungku? Jika benar begitu, apa masih belum cukup mereka membuangku dari tempat yang seharusnya? Apa salahku? Apa salah teman-temanku dan ibu panti? Tidak apa-apa kalau orang tua kandungku tidak menginginkan aku. Tapi kenapa harus ada orang lain yang menjadi korban? Mereka tidak bersalah, Kak. Mereka orang-orang baik. Jika membenciku, biarlah aku saja yang menderita. Aku rela menanggung semua kebencian itu, asalkan tidak menyakiti orang-orang yang berada di sekelilingku. Tapi kenapa alasan itu sangat menyakitkan? Apa salahku sebenarnya? Gabriel semakin mengeratkan pelukannya saat Elea mulai menangis. Dadanya sesak, tidak mengira kalau ternyata Elea sudah menyadari kalau semua kepahitan yang dia alami berasal dari keluarganya. Aku merasa sangat bersalah pada ibu panti dan juga teman-temanku, Kak. Mereka ikut terkena imbas dari kebencian orang tuaku. Mungkin memang benar kalau aku ini adalah pembawa sial. Mungkin juga karena kesialan inilah ayah dan ibu membuangku saat bayi. Aku bayi yang terkutuk. Ratap Elea sambil terisak sedih. Jangan bicara seperti itu, Elea. Bukankah tadi aku bilang kalau semua orang itu sama rata di mata Tuhan? Tidak ada satupun bayi yang terlahir sebagai bayi terkutuk ataupun membawa sial. Tidak ada hal seperti itu di dunia ini. Pasti ada alasan kenapa kau ditinggalkan di panti asuhan. Jangan sedih ya. Aku berjanji akan menemukan siapa orang tua kandungmu. Hibur Gabriel tak tega. Elea menyeka air matanya. Ada rasa berharap yang begitu besar saat suaminya mengatakan hal tersebut. Apa Kak Lel sungguh-sungguh akan mencari tahu siapa ayah dan ibu kandungku? Iya. Bahkan jika harus mencari ke seluruh dunia, aku pasti akan menemukan mereka. Elea, jangan menangis lagi, oke? Hatiku sakit melihatmu bersedih. Jawab Gabriel kemudian mengecup kedua mata istrinya yang masih sembab. Iya, Kak, saut Elea patuh. Kesedihan di wajah Elea langsung musnah. Ia tersenyum membayangkan jika seandainya dia bisa benar-benar bertemu dengan orang tuanya. Elea, panggil Gabriel. Iya, Kak, kenapa? Jika seandainya aku berhasil menemukan kedua orang tuamu, apa yang akan kau lakukan?
Melihat mereka sepuasnya, jawab Elea. Kening Gabriel mengerut sedikit aneh mendengar jawaban simpel istrinya. Kenapa hanya melihatnya saja? Apa kau tidak ingin memeluk mereka? Tanya Gabriel heran. Ingin, Kak, sangat ingin. Tapi aku sadar kalau mereka tidak pernah menginginkan aku. Cukup melihat mereka dari kejauhan, aku sudah merasa lega, Kak. Aku tidak mau membuka luka lama di hati mereka. Aku ingin mereka tetap bahagia seperti saat dimana aku tidak ada. Jawab Elea tulus. Elea, terbuat dari apa sebenarnya hatimu? Tidakkah kau ingin mengetahui alasan kenapa mereka membuangmu? Sedikit mencaci mereka mungkin bisa membuatmu merasa lega. Tambah Gabriel. Elea menggeleng. Tidak ada sedikit pun kebencian di hatiku atas perlakuan mereka, Kak. Aku ikhlas. Aku memaafkan semuanya. Sekejam apapun perbuatan mereka dulu, mereka tetap orang tua yang harus aku hormati. Karena tanpa keduanya tidak akan ada Elea di dunia ini. Semua ini masih tentang alasan. Dan aku yakin suatu hari nanti aku pasti mengetahui alasan itu tanpa harus aku yang mencarinya terlebih dahulu. Siapapun orang tuaku dan dimanapun mereka berada, aku selalu mendoakan kebahagiaan untuk mereka. Aku sangat menyayangi ayah dan ibu, meski aku tidak pernah tahu seperti apa rupa mereka. Bagiku cukup nafas ini menjadi bukti kalau aku memiliki orang tua, Kak. Benarkah ini adalah Elea, istri kecilnya yang polos dan sedikit bodoh? Gabriel tidak menyangka kalau istrinya mampu bersikap sedewasa ini. Melihat ketegaran hati istrinya membuat Gabriel semakin bersemangat untuk mengungkap rahasia itu. Gabriel ingin Elea segera tahu siapa orang tua kandungnya dan juga alasan kenapa mereka membuangnya. Kau terlalu baik, sayangku. Hatimu murni seperti malaikat.